Bunda ini lagi tren-trennya Bunda ya. Lagi zamannya perselingkuhan Bunda. Bukan lagi zamannya perselingkuhan. Nah, perselingkuhan itu dari zaman opo wae kan iya, ada. Lebih apa ya? Sekarang lebih terbuka. Umum, iya, lebih terbuka. Kan ada medsos. Iya. Nah, itu selingkuh itu sebenarnya penyakit atau karena keadaan Bunda? Keadaan ini piye maksudnya? Ya keadaan mungkin lagi bosan atau tertekan, terus akhirnya untuk pelampiasan. Oh itu karena Dan zaman keadaan. sekarang udah apa ya? Dianggap biasa Bunda. Bukan zaman sekarang aja, selingkuh itu biasa, itu udah jadi zaman ono, bukan hanya sekarang aja. Ya selingkuh itu yang jelas pilihan. Pilihan Bunda ya. Untuk berselingkuh. Untuk berselingkuh itu pilihan. Selingkuh sendiri itu apa sih? Itu yang harus dipertanyakan. Selingkuh, bahasa Jawanya sedeng. Mengkhianati pasangan. Mengkhianati pasangan. Oke, definisi selingkuh itu mengkhianati pasangan. Oke, aku kupas ya. Tapi aku tidak menjamin ini jawaban itu sesuai dengan ekspektasi banyak orang. Karena aku punya sudut pandang yang berbeda. Selingkuh itu adalah pilihan. Dan selingkuh itu biasanya alih-alih alasannya itu kan karena cinta tuh. Okay. Ya kan? Yeah. Karena terjebak cinta akhirnya selingkuh. Tapi ada juga yang nggak cinta tapi selingkuh juga banyak. Karena faktornya macam-macam. Tapi yang umum itu kan alasan yang paling bisa diterima itu karena cinta kan gitu. Cinta sama selingkuh itu beda. Kita itu bisa mencintai siapa aja loh. Walaupun kita sudah punya pasangan. Dan itu umum. Itu adalah hal yang lumrah dalam kehidupan. Karena apa? Karena kita punya rasa. Dan kalau kita menilik cinta ya, lek gawe aku cinta itu gift. Cinta itu pemberian. Ono sing ngomong cinta itu bisa dibangun dan segala macam. Nah, untuk mempertahankan cinta itu bisa dibangun. Tapi cinta sendiri itu adalah gift. Sudah anugerah ya. Anugerah. Opo kok aku ngomong anugerah? Dari sekian, udah menikah belum? Sampun Bunda. Sampun. Dari sekian ribu perempuan yang sudah kau temui. Kok kenapa dia? Ya bisa jadi itu karena darurat juga bisa Bunda. Oh berarti itu duduk cinta ini. Mbak hati-hati Mbak. Mbak hati-hati. Ya karena cinta Bunda. Karena cinta. Mbak diralat Mbak. Karena cinta. Cinta itu adalah satu kondisi di mana kita itu tidak menemukan satu alasan pun kenapa kita itu memilih dia. Hati kita itu kita serahkan ke dia. Itu cinta menurutku. Jadi gak ketemu alasan, masih jombrot, ireng dan segala macamnya. Tapi ya tetap, karena tidak menemukan alasan. Berarti itu yang namanya cinta Bunda. Iya, itu the real cinta itu. Jadi tidak menemukan alasan kenapa dia. Ketika kita masih punya alasan, oh yo karena warisannya akeh, oh yo iki, itu bukan cinta. Dan orang memutuskan untuk menikah sekarang itu bukan semata-mata murni karena cinta. Betul. Dan pada saat memutuskan menikah di dalam perjalanan, orang itu akan menemukan cinta-cinta baru. Gak apa-apa. Apakah boleh kita jatuh cinta ke orang lain padahal kita sudah punya pasangan? Boleh, sangat boleh. Dan bahasanya jangan jatuh cinta, karena kamu nggak jatuh loh ya. Lek jatuh itu loro.
kita mencintai orang lain padahal kita sudah punya pasangan, sangat boleh. Karena apa? Itu gift, itu anugerah, dan kita tidak bisa milih untuk mencintai siapa. Nah, ini yang perlu digarisbawahi dulu. Jadi cinta itu adalah satu kondisi di mana kita sama sekali tidak menemukan alasan kenapa harus dia. Di antara ribuan orang yang kita temui, di antara ribuan perempuan yang sudah kau temui, kenapa dia? Begitu juga sebaliknya. Ya, itu dulu ya. Dan cinta adalah anugerah, gift. Iki sangat beda dengan perselingkuhan. Selingkuh itu adalah keputusan. Keputusan kita, sikap yang kita ambil, tindakan yang kita ambil, pilihan yang kita ambil. Di awal tadi aku sudah bilang, ketika aku sudah punya pasangan nih, sudah menikah, boleh nggak? Ketika aku merasakan cinta baru, boleh, sangat boleh. Karena itu anugerah, kita nggak bisa tolak. Dinikmati saja. Dijalanin benar. Dinikmati, kok dijalani? Saya salah. Dinikmati saja rasa itu, rasa cinta itu dinikmati aja. Karena ketika kita berada di posisi mencintai sesuatu, ya, apapun itu mencintai sesuatu, itu vibrasinya naik, vibrasinya tinggi, energinya berlebih, dan itu positif. Energi berlebih bukan menggebu. Ya, tapi yang salah adalah cara merespon cintanya itu yang seringkali salah. Cara meresponnya, kita boleh mencintai siapa aja yang hadir dalam kehidupan kita, tapi bagus atau tidak bagus itu tergantung cara kita merespon. Misalnya sekarang nih, aku mencintaimu, ya sah-sah aja toh. Tapi aku sekedar mencintai, tapi aku tidak bereaksi apa-apa. Aku hanya menikmati rasa cintaku aja. Oh iya, aku mencintaimu dan aku nikmati rasa itu. Dipendam gitu Bunda ya? No, bukan dipendam, dinikmati. Karena ketika kita mencintai seseorang, energi kita itu berlimpah. Dan itu positif. Vibrasi kita itu naik. Dinikmati aja. Dikelola energi itu, vibrasi baik itu dikelola untuk kebaikanku sendiri, dan itu nggak ada kaitannya dengan dirimu, ya. Dan aku tidak melakukan reaksi. Maksudnya, yo aku mencintaimu, tapi ketika aku nggak ngapa-ngapain, kan nggak masalah toh. Nggak ada risiko. Nggak ada masalah. Yang jadi masalah ketika kita merespon rasa cinta itu dengan mengambil sikap. Ya, mengambil pilihan. Cinta itu ada yang satu arah, ada yang dua arah. Iya. Biasanya kalau di posisi begitu itu dua arah. Ya tinggal pinter-pinternya aja tuh. Saya misalnya aku mencintaimu dan kamu mencintaiku padahal kamu sudah punya istri, itu salah nggak? Enggak. Lah kita nggak ngapa-ngapain, ayo. Kalau kita nggak mengambil tindakan, kita nggak ngapa-ngapain. Aku mengelola rasa cintaku padamu, ya, untuk kebaikanku sendiri, dan kamu mengelola rasa cintamu padaku untuk kebaikanmu sendiri, untuk kemajuanmu sendiri. Ya nggak ada yang salah toh. Yang salah ketika kita meresponnya, kita sama-sama meresponnya. Di dalam cinta itu kan biasanya ada rasa ingin memiliki. Betul. Ya. Terus abis itu ingin bertemu. Terus yes, tindakan-tindakan yang lain. Lah yang nggak pas adalah yang ingin memiliki, yang ingin saling memiliki, yang ingin saling melekatkan diri. Itu yang nggak pas. Tapi kalau misalnya bertemu dan nggak ngapa-ngapain, ya ora apa-apa toh yo. Nggak masalah ya Bunda. Ya jadi orang-orang itu kadang-kadang sering salahnya di situ. Kalau cintanya itu nggak salah, yang salah itu adalah keputusan-keputusan yang diambil.
Lalu misalnya ketemu saling support untuk sebuah pekerjaan, untuk sebuah proyek dan segala macam, nggak masalah kan. Oke. Tapi yang sekarang terjadi, yang sekarang dilabeli dengan nama perselingkuhan dan segala macam itu karena tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan yang diambil. Iya. Untuk apa? Untuk terhubung dan untuk saling melekat satu sama lain. Itu yang nggak bisa. Iya, itu yang dinamakan selingkuh ya Bunda. Di kehidupan kita sekarang dengan tradisi, budaya, norma-norma yang sudah dibangun saat ini itu tidak bisa. Tapi kalau menikmati rasa cinta itu, yes, monggo aja, silakan aja. Nah, misalnya mbok nikmati rasa itu membuat dirimu kerjanya jadi lebih semangat, energinya jadi lebih, dan itu kamu kelola dengan baik untuk kemajuan dirimu sendiri, ya nggak ada masalah. Kalau saya jujur Bunda, kalau misalnya saya cinta atau suka sama seseorang, saya jujur sama istrinya. Boleh, dibolehkan, boleh-boleh saja. Iya, ya bagus loh istri nih. Tapi pakai digambar sendal nggak? Kalau sekedar suka nggak apa-apa. Karena itu wajar, sangat wajar. Kita nggak usah munafik lah jadi orang ya. Kita nggak usah harus begini, harus begitu. Hidup itu nggak ada yang harus. Sudah kita terima, kita nikmati, kita respon dengan cara yang tepat. Apapun itu. Jadi perselingkuhan itu bukan penyakit, perselingkuhan itu adalah pilihan. Pilihan. Tapi mencintai seseorang itu adalah gift. Jadi cinta dan perselingkuhan ini adalah dua hal yang berbeda. Siap. Perselingkuhan itu adalah buah tindakan dari rasa cinta yang muncul itu tadi. Ya lek selama single karo single ya nggak masalah, tapi lek berpasangan itu kan di norma kita sekarang kan itu nggak bisa. Walaupun itu jamak terjadi ya. Lalu bagaimana Bunda untuk mengatasi pasangan kita yang memang suka selingkuh? Suka selingkuh. Iya. Iki berarti sudah bukan selingkuh aja tapi suka selingkuh. Nah, kita harus lihat, kita nggak bisa langsung menyalahkan orang lain ya. Iki cerita aku wae ya. Nggih. Cerita aku wae. Dulu suamiku juga mengalami hal yang sama. Dia menjalin hubungan dengan perempuan lain di belakangku, aku nggak ngerti, sampai pada satu titik ketahuan. Apakah pada saat itu aku marah? Yo, aku kayak wong wedok liyane lah. Yo, aku marah-marah dan segala macam. Tapi itu cuma 1 hari. Setelah itu hari kedua, aku pakai metode itu. Aku diem, aku menep. Akhirnya ada kesadaran-kesadaran baru yang muncul di dalam diriku. Sik. Iki bukan hanya karena suamiku mencintai perempuan itu atau perempuan itu mencintai suamiku. Nggak hanya itu. Ketika mereka bersama, berarti itu adalah buah dari tindakan mereka. Atas keinginan mereka untuk bisa saling melekat satu dengan yang lain. Dah. Terus habis itu, aku mikir lagi, cinta ini kan anugerah. Kita nggak bisa milih. Oh, dari ribuan perempuan loh kok DE itu ya. Nah, ini pasti ada kaitannya dengan karma di masa lalu. Ada bagian-bagian karma yang belum selesai di antara mereka berdua. Lah ketika mereka memutuskan untuk bersama, ya itu kan keputusan mereka berdua. Ya. Aku kan tidak bisa mengintervensi, walaupun aku sebagai istri kan tidak bisa mengintervensi. Karena apa? Karena aku yakin bahwa apapun yang terjadi di luar kita, itu sudah di luar kendali kita. Yang aku bisa lakukan adalah mengendalikan diriku sendiri. Aku berproses lah di situ. Aku jadikan sebagai media untuk evaluasi, ya. Terus aku juga cari apa ya, bukan cari cara, membangun kesadaran-kesadaran baru. Ini bukan hanya sekedar selingkuh,
bukan hanya karena mereka saling mencintai dan segala macam. Pasti ada kaitannya di masa lalu. Bisa jadi suamiku ini nggak sekali, sama. Maksudnya beda orang atau? Bukan nggak sekali selingkuh. Tadi kan pertanyaannya hobi selingkuh, kan? Suka selingkuh. Berarti kan tidak lebih dari satu kali. Jadi aku langsung melihat, ini pasti ada luka batin yang terjadi. Karena mungkin dia membutuhkan kasih sayang yang lebih dan kasih sayang dalam bentuk yang berbeda dari yang bisa aku berikan. Kok dia harus memenuhi itu dari tempat lain. Jadi proses evaluasi, introspeksi diri. Terus ini pasti ada bagian dari karma masa lalu yang belum selesai di antara mereka berdua. Terus kesadaran untuk semua yang di luar diriku itu sudah bukan kendaliku. Jadi yang harus aku lakukan adalah mengendalikan diriku sendiri. Kalau semua bisa seperti itu, dunia aman nggak kira-kira? Aman, alhamdulillah. Karena ini bukan tentang itu suamiku loh. Itu suamiku sehingga aku harus bereaksi dan segala macam. Enggak. Aku bertanggung jawab atas karmaku sendiri dan suami bertanggung jawab atas karmanya sendiri. Itu keputusannya, itu pilihannya, dan dia harus menjalani konsekuensi dari pilihan-pilihan dia. Dan aku harus menjalani konsekuensi dari pilihan-pilihanku. Karena apa? Ya karena aku memilih untuk menjadi istrinya. Ini adalah bagian dari konsekuensi karena aku menjadi istrinya. Damai dunia lah ini. Rumah tangga aman. Iya Om, bisa membayangkan kalau semua istri, semua wanita seperti Bunda. Sangat bahagia kan? Para suami. Oh, para suami bisa selingkuh berkali-kali dan para istri juga bisa melakukan hal yang sama. Enggak begitu maksudnya. Jadi kembali lagi, ini tergantung bagaimana kita memandang sebuah problematika, permasalahan. Para istri yang suaminya selingkuh atau para suami yang istrinya selingkuh, gak usah khawatir. Karena itu adalah bagian dari pilihan mereka masing-masing. Dan mereka harus mempunyai kesadaran ya untuk bisa menerima konsekuensi dari pilihan-pilihan mereka. Termasuk kita yang sudah memilih dia jadi pasangan kita. Jadi ketika ada ketidakharmonisan di dalam rumah tangga, ya itu sebenarnya bukan salah suami, bukan salah perempuan itu, ya. Itu adalah media kita evaluasi, introspeksi. Karena apa? Apa yang terjadi pada saat ini adalah bagian dari konsekuensi logis dari pilihan-pilihan kita, yaitu memilih dia menjadi pasangan hidup kita. Jadi nggak perlu dilawan, nggak perlu nesu-nesu, nggak perlu marah-marah, nggak perlu ngelabrak-ngelabrak itu selingkuhan suami atau selingkuhan istri kita, nggak perlu. Lalu tindakan kita bagaimana? Ya itu kita evaluasi diri kita sendiri aja. Atau suami dibiarkan begitu saja atau? Ya biar dia membangun kesadarannya sendiri, karena kita tidak bisa merubah apapun di luar diri kita. Apapun yang di luar diri kita, itu sudah di luar dari jangkauan kita. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah merubah diri kita sendiri. Jadi ketika ada pasangan selingkuh, ojo diperangi. Kesadarannya dibangun. Oh iya, ini konsekuensi logisku ini, karena aku memilih dia untuk menjadi suamiku. Atau memilih dia untuk menjadi istriku. Setelah itu, evaluasi diri, opo yo sing kurang kira-kira. Apa ya yang tidak terpenuhi? Apa yang nggak pas? Apa yang kita fokus untuk memperbaiki diri kita sendiri. Ojo diperangi. Lah pilihannya bertahan atau berpisah. Gitu toh, nggak usah diperangi karena kita nggak bisa merubah
apapun, kita nggak bisa merubah orang lain. Yang kita bisa lakukan adalah merubah diri kita sendiri. Lek misalnya masih bisa tahan, ya jalani. Lek misalnya udah nggak tahan, ya udah cari solusi terbaik. Dan semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada kaitannya dengan karma kita di masa lalu loh. Jadi kalau misalnya ada apapun problematika yang kita alami sekarang, itu ojo ditelan mentah-mentah karena si A, si B, si C dan lain-lain, enggak. Itu adalah bagian dari konsekuensi logis dari pilihan-pilihan kita di masa lalu. Karena setiap masalah yang datang pada kita, itu sebenarnya bukan karena orang lain, tapi karena pilihan kita sendiri. Basically gak cocok toh jawabannya. Gak sesuai dengan yang diinginkan kan. Kandani kok. Siap Bunda.